Selamat pagi anak-anak kelas 6. Jumpa lagi di Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tema 1, subtema 2. Kita akan lanjutkan nilai-nilai Pancasila. Masih ingat kan? Ini adalah yang terakhir loh. Sila yang kelima. Ya. Siapa yang masih ingat bunyinya sila kelima? Ya. Yang pertama, kita akan lihat dulu. Lambangnya padi dan kapas. Ya. Anak-anak bisa menyebutkan bunyinya? Sip. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai apa saja ya yang terkandung di dalam sila kelima? Yang pertama, bersikap adil. Ya. Yang kedua, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Di kelas 5 yang lalu kita sudah pernah loh belajar tentang apa itu hak, apa itu kewajiban. Hak kita sebagai seorang pelajar dan kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Nah, yang ketiga, menghormati hak-hak orang lain. Jadi bukan hak kita aja ya, tetapi juga hak orang lain juga harus kita hormati. Yang keempat, menghargai hasil karya orang lain. Nah, di sila sebelumnya kita sudah pernah melihat bahwa di sila yang ketiga kita bangga memakai produk dalam negeri, produk bangsa kita sendiri. Nah, banyak loh karya-karya dari anak-anak bangsa yang sudah mendunia. Contohnya apa? Batik. Baju batik kita sudah sampai kemana-mana dan orang lain juga senang memakainya. Apalagi kita. Nah, berarti kita harus bangga dengan hasil karya diri kita dan orang lain. Ya. Pengamalan sila kelima dalam kehidupan sehari-hari. Kita lihat satu persatu ya. Yang pertama, adil membagi waktu antara belajar dan bermain. Siapa yang sudah melakukan ini? Ada jam belajarnya, ada jam bermainnya. Tidak lebih banyak bermain daripada belajar, ya. Nah, sudah punya daily activity kan? Kalian sudah punya jadwal harian. Nah, semoga apa yang sudah ditulis, sudah ditandatangani dan disetujui oleh orang tua bisa kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, tidak menyontek saat ulangan. Bu Hanum yakin. Nah, anak-anak pasti sudah bisa melakukan ini, yaitu jujur pada diri sendiri, ya. Nah, yang ketiga, menabung. Siapa yang suka menabung? Ya, menyisihkan sedikit uangnya untuk bisa ditabung ketika kita nanti sudah punya keinginan, kita bisa membeli sesuatu yang bermanfaat. Yang keempat, tidak bergaya hidup mewah. Hiduplah sesuai dengan kemampuan, apa adanya. Nggak usah diada-adain. Nah, adanya ini ya sudah, dinikmati, ya disyukuri, ya. Tidak bergaya hidup mewah. Kalau kita memang punya kelebihan, silahkan bisa dibagi kepada orang lain yang membutuhkan. Yang kelima, menghargai hasil karya orang lain. Berilah selamat kepada orang lain bahwa wow, hasil karyanya. Nah, karena masing-masing orang punya ciri khas sendiri ya dalam membuat sesuatu. Dan yang terakhir, ikut serta dalam bakti sosial untuk membantu sesama. Dalam keadaan kondisi pandemik seperti ini, kita juga harus bisa membantu ya saudara-saudara kita yang mungkin lagi isolasi mandiri ataupun lagi sakit. Doakan dan mungkin
Kalau kita punya kelebihan, kita bisa membantu saudara-saudara kita dengan mengirimkan sesuatu ke rumahnya, ya, menanyakan kabarnya. Nah, ya, akan membuat orang lain bahagia. Oke. Nah, kegiatan pencerminan sila kelima, siapa yang pernah melakukan ini? Nah, ketika di kondisi pandemi, mungkin kita bisa bertemu dengan orang lain selain keluarga kita sendiri. Nah, foto yang pertama Bu Hanum ambil dari sebuah cerita, yaitu Keluarga Cemara, dan ini adalah bentuk keharmonisan yang ada di dalam sebuah rumah, ya. Didengarkan pendapatnya, ya. Lalu orang tua, papa dan mamanya gitu adil memperlakukan anaknya gitu. Lalu ada bakti sosial, menolong teman yang sakit, ya, melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sosial gitu. Masih banyak lagi pencerminan sila kelima. Anak-anak nanti bisa mencari lagi kegiatan-kegiatan yang mencerminkan sila kelima. Bu Hanum tunggu ya. Kita nanti akan membuat clipping dari nilai-nilai pencerminan Pancasila dari sila pertama sampai sila kelima. Nah, hari ini Bu Hanum sudah menyampaikan keseluruhan materi dari pendidikan kewarganegaraan, ya. Jangan lupa anak-anak tetap menjaga kesehatan di rumah. Sampai jumpa lagi di materi PPKN berikutnya. Dadah.